Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di malam hari ini, yaitu saya, Immanuel Stewart, Paradongan Syahaan, dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 17, SMN 86 Jakarta. Yaitu pada kesempatan di malam hari ini, saya akan membuat suatu vlog sederhana atau mempresentasikan atau menjelaskan sesuatu, yaitu dari pelajaran PJOK atau Penjaskes, materi atletiknya, yaitu adalah jalan cepat. Oke. Dari video yang sebelumnya tadi, kan saya sudah menjelaskan tentang tentang atletik. Atletik itu apa, sejarah atletik itu di mana aja, dari negara mana aja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang atletik pada bagian jalan cepat. Oke. Saya akan menjelaskan tentang teknik dasar yang dilakukan dalam proses jalan cepat. Yaitu yang pertama ada teknik permulaan. Permulaan itu diawali dengan sikap start, berdiri dan menunggu aba-aba bersedia. Biasanya kita berdiri, habis itu kita menunggu aba-aba bersedia. Yang kedua, peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanannya di samping belakang kaki kiri, dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengannya rileks. Pada babak selanjutnya, peserta segera melangkah ke depan dengan gerakan jalan cepat. Biasanya, maksud kata dia di sini kayak bersedia, siap, mulai, dan ada ya. Dan itu biasanya peserta itu harus sudah segera melangkahkan kaki ke depan dengan gerakan jalan cepat. Ingat ya, jalan cepat bukan lari, beda jalan cepat sama lari. Terus yang kedua ada teknik langkah. Teknik langkah itu adalah gerakan yang cepat untuk menghasilkan power yang kuat juga, yang untuk mengangkat paha kaki dan ayunan kepada lutut. Otomatis tungkai bawah itu ikut terayun ke depan dan lututnya lurus. Terus, kayak misalnya ada tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Nah, bersamaan itu juga dengan mengangkatnya. Selanjutnya ujung kaki itu tumpu lepas dari tanah, secara bergantian ayunkan kaki sehingga salah satu kaki itu tidak ada yang melayang. Yang ketiga ada posisi badan, yaitu badan harus condong ke depan, yaitu menghasilkan gerakan yang cepat mulai dari kepala, dada, pinggang, sampai tungkai bawah. Nah jadi, posisi badan juga dipengaruhi ya, posisi badan, posisi kaki, posisi tangan kita untuk bersedia. Terus yang keempat ada ayunan lengan. Ayunan lengan itu usahakan tekuk sikunya sampai 90 derajat, ya maksudnya di sini kita nggak usah mengukur pakai penggaris atau nggak usah mengukur pakai busur, tapi kita usahakan tekuk siku kita itu, jadi membentuk 90 derajat, bentuk 90 derajat. Jadi saat mengayunkan lengan kiri ke depan, pastikan sambil mengangkat paha dan kaki kanan. Terus yang kedua ada koordinasi karena keduanya hingga bentuk gerakan ayunan. Karena namanya namanya saja sudah ayunan lengan, maka kita harus mengkoordinasikan keduanya sehingga bentuk sebuah gerakan ayunan. Yang kelima adalah teknik akhiran atau kita sudah tiba di garis finish. Tadi kan kita di garis start, posisi kita di garis start itu bagaimana, sekarang posisi kita, saat di garis finish. Itu tidak ada gerakan khusus sih saat menuju finish, hanya saja kecepatan yang digunakan bisa dipercepat saat akan sampai di garis finish. Nah itu. Oke, sekarang kita beralih sekarang ke manfaat dari jalan cepat. Manfaat dari jalan cepat itu pasti ada. Semua olahraga apa yang kita lakukan itu pasti ada. Ada di jalan cepat, lari. Nah, dilansir dari Balance Your Hormones, Balance Your Life 2012 oleh Claudia Wells, katanya ternyata melakukan olahraga dengan jalan cepat itu selama 5 jam dalam seminggu dapat menurunkan risiko serangan jantung sebesar 40-50%. Hanya dengan jalan cepat pun kita sudah bisa perlahan-lahan menurunkan risiko serangan jantung, yaitu sebesar persentasenya 40-50%, dan itu bukanlah angka yang kecil, itu angka yang sangat besar. Nah, selain itu ada beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan dengan jalan cepat, yaitu apa saja? Yaitu menurunkan berat badan, jelas. Apa saja yang kita lakukan dan itu juga berkeringat, itu pasti akan menurunkan berat badan untuk kalori kita. Yang kedua ada memperbaiki kesehatan jantung. Iya, karena tadi dibilang di sini, dapat menurunkan risiko serangan jantung sebesar 40-50%, dan itu angka yang sangat besar, terbilang cukup besar. Ketiga, menurunkan tekanan darah. Yang keempat ada menurunkan kadar gula darah. Kelima, memperbaiki kesehatan mental. Yang keenam, mengurangi nyeri sendi. Yang ketujuh, meningkatkan mood untuk beraktivitas. Ya benar, jikalau kita melakukan ini yang poin ketujuh ini dengan teman-teman kita, ya iya, pasti kita, akan merasakan bersama-sama, pasti akan bahagia melakukannya. Itu jalan cepat. Oke, mungkin ya cukup sekian materi jalan cepat ini, cukuplah sederhana untuk dipelajari.
Cukup sekian yang telah saya sampaikan materi dari jalan cepat. Nah, oke, cukup sekian yang telah saya eh, jelaskan sepemahaman saya saja dari materi jalan cepat pembelajaran olahraga. Kurang lebih mohon maaf. Maaf jikalau penjelasan saya belum terlalu jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.